Saya memang asli membantu nelayan gitu. Tidak ada solar kencing di laut. Yang akhirnya diambil lagi dengan industri besar, dipakai lagi buat kegiatan korporasi. Akhirnya apa? Yang miskin tetap miskin, yang kaya dapat solar subsidi. Adanya selisih harga BBM subsidi menjadi celah bagi para pelaku penimbun BBM untuk berbuat curang. Ditkrimsus Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat penimbunan solar bersubsidi. Polisi melakukan penggerebekan di 2 tempat dan menyita 1,4 ton solar bersubsidi dari tangan para pelaku. Di Pekalongan Kota, polisi menangkap pengendara mobil pick-up yang diduga menimbun BBM bersubsidi. Sebanyak 7 jerigen berkapasitas total 160 liter bersama pelaku dan mobil pick-up langsung dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Petugas tim Raja Wali Reskrim Polres Muaro Jambi menangkap 4 pelaku penimbun solar subsidi beserta operator nosel SPBU yang diduga ikut serta meraup keuntungan dari para pelaku. Anggota TNI Kodim 0503 Jakarta Barat menggerebek lokasi penimbunan solar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Solar bersubsidi tersebut kemudian dijual ke industri dengan harga lebih mahal. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto ragu akan kebijakan pemerintah menaikkan BBM di saat rakyat baru bangkit dari pandemi. Mulyanto menilai jika kecurangan masih berjalan mulus, kenaikan BBM tidak menyelesaikan masalah. Mobil-mobil mewah kan masih menyedot solar maupun Pertamina, maupun Pertalite. Belum lagi rembesan ke tambang, industri, penimbunan, ekspor ilegal ke negara tetangga. Ini masih ada, Pak. Kalau nggak ditata ini akan makin nggak menyelesaikan masalah. Tercatat, hingga Agustus 2022, Polri telah melakukan sebanyak 49 penindakan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Untuk itu, pemerintah akan bertindak tegas dengan menerapkan denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Penerapan denda dalam penyalahgunaan BBM juga mendapatkan dukungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 55, yang disebutkan bahwa penyalahgunaan pengangkutan BBM ataupun perniagaan BBM maka di situ akan dikenakan sanksi denda mencapai 60 miliar rupiah dan hukuman pidana 6 tahun penjara. Data BPH Migas menunjukkan bahwa hingga Mei 2022 telah terjadi penyalahgunaan BBM subsidi yang mencapai 257.455 liter. Lalu bagaimana para nelayan menyikapi kenaikan harga BBM padahal selama ini banyak dari mereka yang belum menikmati BBM subsidi dari pemerintah? Saat ini saya sudah berada di salah satu kampung nelayan yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota, yakni di Kecamatan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Kekecewaan nelayan bukan tanpa alasan. Selama ini mereka hampir tidak pernah bisa menikmati BBM subsidi. Adanya kasus penimbunan tersebut telah membuktikan bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran. Mereka sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah bagi para nelayan kecil. Dan untuk kami orang-orang pinggiran, pinggir laut, artinya pinggir pantai yang membutuhkan solar yang kemudian ada subsidinya, tapi kami masyarakat nelayan di sini nyaris tidak pernah kenal yang namanya solar subsidi atau solar murah. Harapan kami mohon ada solar subsidi ke kampung kami, dan kalau memang ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal seperti itu, penimbunan untuk mencari keuntungan sepihak, ya mohonlah ditindak kalau gitu. Karena itu hak kami, bukan hak mereka, bukan hak pembisnis, hak kami nelayan kecil gitu. Aturan kan solar itu kan yang menikmatin kami para nelayan kecil, ya kan. Gara-gara ditimbunin begitu kami dari dapat solar dari warung ecer, harganya mahal. Apa yang dirasakan Yana mewakili para nelayan kecil di Indonesia. Kenaikan harga BBM, terutama solar, membuat para nelayan memeras otak, menyiasati biaya operasional yang semakin bertambah. Yana hanyalah satu dari ratusan nelayan rajungan di Kecamatan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten.
Setiap hari nelayan Rajungan membutuhkan rata-rata 15 liter solar untuk sekali melaut. Harga solar di pengecer saat ini sudah mencapai Rp9.000 per liter. Lalu ditambah dengan umpan 25 kg ikan dan 4 kg garam. Mereka harus mendapatkan sedikitnya 15 kg rajungan setiap hari agar bisa menutupi biaya modal untuk melaut yang totalnya mencapai Rp450.000. Namun kenaikan harga BBM otomatis menambah ongkos tersebut dan pada akhirnya mengurangi pos pendapatan. Kadang misalkan dapat 15 kilo, aturan dapatnya ibaratnya ada lebih, ini mah lebihnya sedikit karena solarnya naik sih, jadi nambah solarnya. Nelayan Indonesia itu adalah produsen pangan yang penting sebenarnya di Indonesia ya. Karena 82% dari total produksi pangan perikanan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan kecil di seluruh Indonesia dipasarkan di dalam negeri. Tetapi posisinya yang penting itu sebenarnya berbanding terbalik ya dengan keadaan atau kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh nelayan-nelayan atau keluarga nelayan di Indonesia. Dari 212 daerah kabupaten kota yang mengalami kemiskinan ekstrim, 70%-nya berada di daerah pesisir atau wilayah pesisir, yang mayoritas penduduknya adalah berprofesi sebagai nelayan. Kebijakan ini sangat berdampak terhadap nelayan kecil. Pasalnya selama ini saja nelayan tradisional merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun solar. Keterbatasan stok memaksa mereka berbagi jumlah BBM dengan nelayan lainnya agar kebutuhan melaut semua nelayan bisa terpenuhi. Namun hal tersebut sangat berpengaruh pada jangkauan jarak nelayan dalam melaut, sehingga membuat hasil tangkapan tidak maksimal. Jarak yang jauh, kemudian harga yang agak mahal, ditambah lagi kelangkaannya sering membuat nelayan tidak melaut. Kami itu membeli solar di warung itu harga 8.500 sampai 9.000. Bahkan ada yang 9.500, itu pun terbatas. Kadang-kadang kami yang seharusnya sehari itu melaut menghabiskan solar 15 liter. Tetapi kami cuma dapat 10 liter gitu. Artinya berbagi dengan teman-teman yang lain yang juga pengen melaut. Buat sehari-harinya cuma butuhnya itu doang. Kita berangkat, kalau pengen berangkat modalnya ada umpan, ada solar, berangkat. Kalau misalnya dapat 10 kilo, ya nggak dapat modal, pas-pasan doang. Namun menurutnya sulit membayangkan harga hasil tangkapan yang mereka jual ke pasar atau tengkulak juga akan naik. Pasalnya nelayan kecil bukanlah penentu harga dan tidak punya daya tawar dalam menentukan harga jual. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Dani Setiawan mengatakan, kesulitan mendapatkan BBM subsidi sebenarnya sudah menjadi masalah klasik yang dirasakan nelayan selama puluhan tahun. Bagaimana tidak? Sekitar 70% biaya pengeluaran nelayan untuk melaut ditujukan untuk membeli bahan bakar. Hasil survei pada tahun 2020 hingga 2021 yang dilakukan KNTI bersama beberapa kelompok lainnya, ditemukan data bahwa 82,2% nelayan mengakses BBM bersubsidi di eceran dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Masalahnya begitu kompleks ya. Dari satu misalnya mereka mengalami kondisi yang sangat sulit ya untuk mengakses bahan bakar misalnya, karena itu 70% dari biaya melaut nelayan-nelayan kecil kita adalah membeli bahan bakar minyak. Nah, kalau mereka bisa mengakses bahan bakar minyak dengan harga subsidi, mereka akan mengurangi ongkos melaut mereka gitu ya. Sehingga ketika mereka menjual ikan, pendapatan dari penjualan ikan itu bisa dinikmati sebagiannya untuk keluarga mereka gitu ya, untuk membeli pangan dan untuk sekolah, untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. KNTI mencatat selama periode 2016 hingga 2020 jumlah kuota BBM solar subsidi yang diterima nelayan ada di kisaran 1,9 juta kiloliter. Jumlah ini tak jauh berbeda ketika masuk di tahun 2021 dan 2022. Hanya saja serapan solar subsidi tersebut tergolong rendah di tiap tahunnya, yakni hanya sekitar 26%. Dengan kondisi ini, para nelayan biasanya membeli BBM solar dari pengecer
yang harganya berselisih Rp1.000 hingga Rp2.500 lebih tinggi dari harga BBM solar subsidi. Selain itu, infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di Indonesia juga masih minim. Sejauh ini jumlah SPBN yang beredar hanya sekitar 347 unit, sedangkan jumlah desa pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan mencapai 11 ribuan desa di seluruh Indonesia.